kita tunggu saja. Pengadilan akhirat itu akan lebih tepat dibandingkan dengan pengadilan dunia. Ini malah lebih parah dari bapaknya. Yang bapaknya saja aku yakin itu tidak benar, itu bodong, ya 99,9% itu palsu, apalagi anaknya. Jelas teroris itu pasti ya, karena ini adalah primadonanya. Roy Suryo kembali membuat heboh publik. Sepulang dari Sydney, Australia, pakar telematika itu mengaku mendapatkan setumpuk dokumen untuk membuktikan analisanya, bukan lagi sebuah dugaan. Ya, dengan penuh keyakinan Roy Suryo menyebut 99% riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermasalah jika enggan disebut amburadul. Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut jika Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA alias pendidikan menengah atas atau kejuruan. Menurut Roy Suryo, ijazah yang selama ini muncul di publik yang diklaim sebagai pendidikan terakhir Gibran bukanlah selembar ijazah tetapi hanya sertifikat kursus, itu pun tidak lulus. Tudingan Roy Suryo memang teramat berani. Selama di Australia, alumnus UGM itu mengaku menyambangi kampus University Technology of Sydney atau UTS yang disebut-sebut tempat Gibran menamatkan pendidikannya. Namun temuan Roy Suryo seperti menjungkir balikan kenyataan. Menurutnya, tidak ada satupun yang seangkatan dengan Gibran mengenalnya. Tentu saja pernyataan Roy Suryo perlu pembuktian, sebagaimana tuduhannya terhadap mantan Presiden Jokowi yang disebut ijazahnya palsu juga sampai kini masih perlu dibuktikan. Sangat sahih ya tentang kepalsuan riwayat pendidikannya Gibran Rakabuming Raka, ya, bahwa dia dalam laman di Sekretariat Negara, di laman Sekretariat Negara itu pun salah ya. Di situ tertulis dia katanya ke MDIS dulu, padahal ini S1. Kemudian baru UTS. Nah ini kan kebalik-balik. Ini lucu banget ini Sri Mulat saja kalah lucu. Harusnya kan pendidikan kan dibalik. Ya misalnya begini. Nah ini dari KPU. Ini pun tidak dibenarkan oleh Kementerian Dikdasmen karena tahun-tahunnya tidak tepat. Tapi urutannya sudah agak mending. Karena yang namanya UTS itu adalah pathway. Ini pathway artinya matrikulasi, bukan dianggap sebagai SMA. Konyol banget. Dan saya akhirnya kemarin mendapatkan bukti. Gibran tidak pernah mendapatkan ini, sertifikat kayak gini ketika ada di Australia. Ini saya dapat langsung dari orang-orang seangkatannya. Ini ijazah dari teman-temannya. Yang mana teman-temannya saya tidak mengakui kalau ada Gibran. Ya, artinya apa? Surat keterangan dari Kementerian Dikdasmen ini, ya, ini harus batal. Satu, batal. Tidak dikenal istilah grade 12. Adanya itu year 12. Dan pendidikan sana tidak sama dengan SMK. Itu yang pertama, kan konyol banget ya SMK itu kalau dia disetarakan. Kemudian ini dibuat oleh Dirjen waktu itu untuk wali kota. Kemudian digunakan lagi untuk Wapres. Harusnya baru lagi suratnya, nggak boleh pakai legalisasi, dan yang melegalisasi hanya seorang kepala tata usaha. Ini gimana negara ini? Untuk kepentingan seorang Wapres, calon Wapres. Dan kemudian ini tidak sah. Kalau dia tidak punya ini, berarti dia tidak sah menjadi wali kota waktu itu. Kalau dia tidak sah menjadi wali kota, berarti dia tidak sah juga menjadi wapres. Dari mana Rasulullah? Dari mana dasarnya? Nggak ada itu dasarnya. Mau cabut apa? Lu kira tanaman lu cabut? Nggak ada. Itu ada konstitusi. Ya, betul. Buktikan secara hukum. Ya kalau nggak terbukti, lu bisa masuk lagi lu nanti kena pasal yang berbeda. Kedatangan Roy Suryo di Sydney, Australia bukan untuk berlibur, tetapi agenda yang jauh lebih besar, yakni menelusuri riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sebuah universitas ternama disambanginya, alumnus, staf hingga pengajar berhasil diwawancarainya. Hasilnya mengejutkan, tidak ada yang mengenal Gibran. Dugaan Roy Suryo makin kuat usai mendapat salinan selembar sertifikat. Dari dokumen itu Roy Suryo membandingkan dengan riwayat pendidikan Gibran waktu mendaftar sebagai wali kota Solo dan wakil presiden. Menurut Roy Suryo hasilnya mengejutkan.
Gibran tidak memiliki ijazah yang selama ini dicantumkannya untuk mendaftar sebagai pejabat publik, hanya selembar keterangan kursus. Atas dugaan itu, Roy Suryo memastikan jika ijazah Gibran jauh lebih bermasalah dari bapaknya, mantan Presiden Joko Widodo. Dan seperti inilah hasil penelusuran Roy Suryo untuk membuktikan pendidikan Gibran bermasalah. Makanya UTS itu tempat kursus, bukan sekolah yang bisa disetarakan. Saya dapat ijazahnya dan kemarin saya datang langsung ke sana, datang ke University Technology of Sydney, datang langsung ke UTS Insert, ketemu langsung dengan 5 lulusan Indonesia yang tahunnya juga sama, tahun 2006 2005 ya, 2005. Dan saya ketemu dosennya, ya dosen di UTS yang kemudian kami bicara panjang lebar. Tadi juga ketika Adi Aswan ngobrol bilang kalau wah bisa deh, bahkan sampai seinalim sekalipun ya katanya itu konsultan pendidikan. Nggak ada satu bukti pun, satu lembar gitu. Dia hanya buka-buka website atau mendengarkan keterangan dari temennya yang katanya pernah kerja dan temennya sudah nggak kerja lagi di UTS Insert. Artinya kan keterangan itu keterangan testimonium di audit itu semua. Saya mendapatkan penjelasan langsung dari tempatnya, dari perimeternya, langsung ke bekas kampus UTS yang sudah pindah, kemudian ke kampus yang sekarang, bahkan ke pusatnya, ke pusat administratifnya di UTS-nya. Dan saya juga mendapatkan penjelasan dari orang namanya Pak Iksan Katonde yang tahun 2018 dia mengantar Gibran. Jadi dia adalah saksi primer mengantar Gibran, Silvi dan Janetes. Gibran ketika di UTS itu dia bilang kalau saya itu hanya 6 bulan di sini, nggak selesai dan terus pulang. Padahal pendidikan yang namanya di situ itu mau dia kursus, mau dia language center, minimal adalah 9 bulan. Jadi apa? Sudah jelas banget bahwa pendidikan dari Gibran itu sangat-sangat amburadul, acak-adut, dia harusnya gugur. Jadi ini malah lebih parah dari bapaknya. Yang bapaknya saja aku yakin itu tidak benar, itu bodong, ya 99,9% itu palsu, apalagi anaknya. Jadi makanya saya bilang, ya, apa yang dilakukan itu salah. Mestinya dia itu masuk ke UTS Insert, cari di perpustakaan yang lulus tahun 2007 itu siapa-siapa saja, kan pasti ada datanya. Itu ini, tapi dia nggak masuk ke sana, hanya di depan-depan ceringukan, kanan kiri ambil foto ini, ada orang lewat, misalnya, oh dia teacher nih, apakah dia bisa confirm bahwa dia itu teacher? Ya kan, saya nggak yakin, bisa saja dia petugas apa kan, bisa saja dia petugas sapam, misalnya, kan nggak jelas itu, kecuali dia di dalam, dia wawancara, petugas di sana, dia sebutin nama saya ini, nomor induk pegawai saya ini buktinya, itu jelas, clear. Hasil penelusuran selama di Australia, Roy Suryo dengan penuh keyakinan mempertanyakan keabsahan legalitas jabatan yang diemban Gibran jika sedari awal ijazahnya yang dimilikinya bermasalah. Atas hasil penelitiannya itu, Roy Suryo meminta Gibran bersikap negarawan dengan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden dan kembali menempuh pendidikan dengan mengejar paket C jika pada 2029 nanti ingin kembali bertarung menjadi wakil presiden dengan cara yang sah dan jujur. Menanggapi tuduhan Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, menuding balik jika ada agenda gelap yang sengaja diselundupkan Roy Suryo untuk menjatuhkan Gibran sebagai wakil presiden. Pernyataan politisi Andi Azwan sontak saja memancing reaksi publik. Siapa orang di balik Roy Suryo? Kenapa pula Roy Suryo sampai tiba pada kesimpulan jika pendidikan Gibran bermasalah dan hingga meminta mundur dari posisinya saat ini sebagai wakil presiden? Ada bukti kelulusan, ada bukti pendidikan SMP, SMA ya, ada bukti pendidikan SMA-nya, ada riwayat pendidikannya, semua ada. Bahkan ke luar negeri itu ada paspornya dan sebagainya, saya dengar gitu. Tapi nggak ada semua, tahu-tahu hanya keluar begitu saja. Nah ini kan aneh. Jadi artinya saya itu tidak mencari-cari, saya itu hanya mengedepankan kejujuran dan kenegarawanan. Ya, kalau memang dia jujur, kalau memang dia negarawan, mundur. Apakah kita berat melarang dia? Enggak, kita nggak berat melarang. Boleh dia mau maju lagi sebagai calon presiden atau calon pres 2029,
dia mundur, dia cari pendidikan yang benar, misalnya kejar pangkat C, misalnya, udah itu nanti 2029 dia maju lagi boleh, tapi dia mundur sekarang. Nggak ada satupun yang pernah melihat Gibran atau pernah ketemu Gibran. Dan Pak Iksan Kato dia mengatakan Gibran tahun 2018 itu mendengar langsung dari mulut Gibran sendiri bahwa dia nggak lulus. Saya sudah analisis sasaran antara itu Pak Jokowi. Sasaran utamanya itu adalah memang Mas Gibran. Roy Suryo punya dan teman-temannya punya jagoan untuk menggantikan Mas Gibran. Ya teman-teman sudah pada tahu lah siapa jagoan jagoan. Oh, dalam arti ini ingin menggantikan posisi Gibran? Oh, iya loh. Dia kan menggantikan itu, makanya ada katakan pemakzulan. Gitu artinya. Jadi itu bukan murni. Lu kasih dia dengan bukti-bukti yang jelas ya. Itu pasti akan mereka denial semua karena dia merasa bahwa kita yang benar. Semuanya itu palsu nanti. Kita jelaskan secara data, kita jelaskan secara logika, tidak ada yang masuk. Siapa satu nama yang memang ya mengincar itu. Roy Suryo itu sudah menyelidiki ini sejak tahun 2020. 5 tahun yang lalu. Bukan baru sekarang. Berarti dan jenisnya tuh sama, ijazahnya, aku lihat skripsinya, aku lihat dia tuh tinggal bisa itu. Makanya saya kalau bertemu dengan dia itu saya sudah research. Oke. Nggak pernah saya bicara omong-omong. Saya selalu memberikan data, berikan fakta dan argumentasi menyangkut data-data. Andi Azwan yang selama ini berdiri di garda terdepan, pembela mantan Presiden Jokowi dan putranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, mengaku tidak terpengaruh atas tudingan Roy Suryo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terutama secara ilmiah dengan hanya bermodal sebatas klaim dan cerita belaka. Alih-alih fokus melawan narasi Roy Suryo yang terus menyerang Gibran, Andi Azwan mengingatkan kasus hukum Roy Suryo di Polda Metro Jaya yang dilaporkan Jokowi menurutnya akan dilakukan gelar perkara. Itu artinya sebentar lagi akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Klaim Andi Azwan bukan asal bicara. Laporan Jokowi tidak hanya satu pasal, tetapi berlapis yang jika diakumulasi di atas 5 tahun. Atas hal itulah Andi Azwan berkeyakinan Roy Suryo dan para koleganya akan mendekam dalam tahanan. Dan berikut keterangan resmi Andi Azwan mengenai status hukum Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Dan seperti ini pula tanggapan Roy Suryo atas kasusnya yang disebut-sebut akan dilakukan gelar perkara. Optimis untuk itu, apalagi saya mengucapkan apresiasi yang besar kepada Polda Metro Jaya yang hari ini luar biasa telah menaikkan statusnya lagi dengan adanya gelar perkara. Kita tinggal tunggu bagaimana hasil dari gelar perkara tersebut. Yang jelas ada suatu istilah standing point lah di situ. Apakah 12 itu ada yang tersangka semuanya misalnya, ataukah ada yang dipilah sebagai tersangka, yang beratnya atau yang sedang atau yang ringan dan sebagainya. Kita menyerahkan kepada Polda Metro Jaya. Beliau ini kan sudah pernah jadi terpidana kan, sudah pernah juga 8 bulan di penjara, itu kan sudah punya pengalaman. Jadi berani pakai. Iya, itu udah biasa menghadapi itu. Ya, dan saya yakin juga ya supporting dananya untuk selama dia di dalam kurungan juga pasti sudah bukan aman-aman saja mungkin. Makanya mentalnya kuat. Saya kurang tahu itu adalah yang terjadi di Polda Metro Jaya. Yang jelas kita apresiasi lah. Ada langkah tidak stagnan gitu ya. Dan kita apresiasi juga bahwasanya dengan kehati-hatian, mungkin juga ada tekanan-tekanan dari luar dan sebagainya, itu dapat diselesaikan secara profesional sehingga ini dapat dilakukan dalam perkara ini. Tinggal kita lihat aja hasilnya seperti apa. Siapa yang tersangka misalnya atau 12-nya itu ya, ataukah hanya 3 orang misalnya gitu kan, terus berikutnya dalam gelar perkara dan sebagainya, itu adalah hak yang diberikan. Kita tinggal menunggu saja. Jadi kalau belum diperiksa kok bisa ibaratnya itu kereta api gitu ya, itu masinisnya itu belum diperiksa, lah kok bisa gerbong-gerbongnya mau dibelokkan, kan nggak boleh. Itulah makanya kalau ada gelar perkara
lulus, kalau berani gelar perkara itu berani menetapkan tersangka, ya pasti ada yang bengkok, pasti ada yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya. Tadi ahli hukum kita ya, ahli hukum pidana Pak Fikar ya, itu pun mengatakan kasus ini kan sebenarnya kan cacat, tidak utuh. Harusnya sebelum penetapan berlanjut ke soal ijazah itu, ijazahnya pastikan dulu. Ya, update terakhir itu ya sampai dengan malam hari ini saya memang baru mendengar bahwa sudah ada gelar perkara. Gak apa, gelar perkara itu bagus. Tapi kalau ada hoax yang mengatakan saya tertangkap, kemudian kemarin bahkan saya katanya menjadi buron. Saya tuh baru aja pulang dari Australia, dari Sydney ya kemarin. Ya kita tunggu saja, pengadilan akhirat itu akan lebih tepat dibandingkan dengan pengadilan dunia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.